udah nyampe ke Polda Pak. Nah Pak Ustadz istilahnya maka Polsek, Kanit Intel, semua pejabat utama Polsek Jamsab tadi jantan terkenal oke nya kayaknya mana mau sana ada kayak angitannya kejantanan apa jantan cakep terang Pak Polsek ya alhamdulillah. Tapi kumargi aya ganjalan harus kita luruskan, kita islahkan kalau dalam agama Islam itu Bang, kita selesaikan supaya tidak ada berita simpang siur dalam hal ini, ya, terutama hoax yang bergulir yang menimbulkan permasalahan ini jadi runyam. Jantan kalau suka dialah berita, alhamdulillah testimoni di Pangersa harus disebar. Kasat KBO Intel Polres, sanes ieu deui Polres. Alhamdulillah kita berupaya meredam permasalahan ini tidak menuju kepada unsur sara gitu ya. Itu agama kan. Itu jadi permasalahan. Payu hanya sekedar mediator. Payu ini KRW transaksi ini ada dari BPD desa, ada juga sekedar mediator, dan juga hubungan pertama kita biasa. Kemudian selanjutnya monggo ya, dan kan ayat 12 yang mencapai kesepakatan, mencapai persetujuan, agar semua ini dapat diselesaikan secara baik, kekeluargaan, musyawarah mufakat, kemudian dalam suasana ya, dari pihak musola, dari pihak masjid, respon fatwa ini niat baik abang ke sini dengan rekan Pak RW, punten Pak RW ya, Pak RW 16 Kencana, Pak RW 16 Kencana, apa tadi, alhamdulillah, langsung ke bumi anjeunna Pak, langsung mencari informasi sebanyak-banyak. Alhamdulillah dengan terbukanya transparansinya informasi permasalahan ini, insya Allah dan saya yakin akan selesai. Untuk selanjutnya panggilkan Pak Haji, Pak Haji serahkan ke pihak keluarga ya. Pihak keluarga, Bang silakan utarakan apa aja ya, sekemampuan Abang ataupun tidak ada tekanan loh ini. Tidak ada tekanan dari kami nggak ada. Silakan, saya sebagai mediator, sebagai apa istilahnya penengah, silakan monggo. Kalau bahasa Medannya sasadu kenaon ya. Pak, silakan Pak. Iya, pertama-tama puji syukur ya kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yang saya hormati pada bapak-bapak sekalian, sebelumnya kejadiannya kita persis nggak tahu sebenarnya Pak ya, tapi saya ambil intinya aja dari saya sendiri. Misalkan ada, saya mohon maaf, minta maaf banget atas kejadian yang kemarin. Kalaupun ada misalnya kerusakan yang dilakukan sama adik saya, kita siap untuk menanggung jawab lah istilahnya gitu ya, gitu aja mungkin kita dari permintaan maaf saya, dan kita bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan sama adik saya waktu itu. Ya. Pak RW nambah lagi Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pada hari ini hikmah paling utama buat saya mungkin kita bisa bersilaturahmi semua. Amin. Selama ini kami hanya melihat dari jauh. Seberang sawahnya Pak ya? Jauh. Alhamdulillah, jadi segala sesuatu ada hikmahnya, nilai positif yang bisa kita ambil. Jadi sesuai dengan undangan yang kemarin disampaikan kepada saya dan juga hasil komunikasi saya dengan Pak RW di sini, bahwa sebenarnya rencana kemarin Pak, cuman dari pihak kami belum lengkap, terutama dari pihak keluarga pelaku. Jadi ya kepinginnya saya begitu rapat
permasalahan jadi tidak selesai elektronik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya membawa beberapa orang, diantaranya adalah pihak keluarga, kemudian yang kedua adalah saksi mata yang langsung mengikuti pelaku sampai kemudian melakukan perusakan di sini, kemudian juga saksi ataupun orang yang memang mengurusi pelaku itu sampai ke rumah sakit. Yang kebetulan di suratnya nggak ada. Nah, Ya, jadi pada intinya kami sepenuhnya menyerahkan tentang kesimpulan nanti di masing-masing. Artinya apa? Bahwa nanti keterangan dari pihak dari saksi juga nanti saya mohon untuk bisa disampaikan di sini. Kemudian dari orang yang mengurus dari segi medisnya juga Pak tolong sampaikan di sini. Kemudian dari pihak keluarga bersama kita dengarkan bersama-sama. Saya dari unsur untuk pemerintahan dalam hal ini KWRB tentu tidak ingin bahwa permasalahan ini kemudian jadi bibit yang suatu waktu bisa menjadi bom waktu, Pak. Jadi setelah kita selesai rapat ini, sebanyak selesai, kita bersahabat, kita bersaudara, kita bersilaturahmi seperti biasa lagi, Pak. Jadi intinya seperti itu. Mohon maaf, mungkin akan saya absen untuk memberikan keterangan masing-masing. Yang pertama mungkin dari saksi mata yang langsung. Silakan Pak ya, Prapto untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ambil singkatnya dari kronologi jam 8 malamnya Pak ya. Jam 8 malam itu saya habis tahlilan sama warga di sana dari tempat saya dicari. Jadi pelaku ini dalam keadaan telanjang bulat Pak. Dari kamar mandi lari ke depan rumah. Nah di depan rumah itu dia langsung aja menjatuhkan diri, bukan jatuh Pak, menjatuhkan diri, telungkup, telanjang bulat. Nah warga kan pada lihat. Akhirnya saya minta sama kakaknya suruh ngambilkan celana, dikasih celana, langsung kita bawa ke dalam rumah. Di dalam rumah untuk beberapa saat, mungkin ada sekitar 1 jam itu nggak ada reaksi, hanya diam sampai berlalu sampai jam 9 malam, baru ada kata-kata ngelantur itu. Nah, terus yang intinya dia nyebut nama Roto Amanurung, Boru Sinaga. Boru Sinaga itu saya tanyakan sama kakaknya, itu nama seorang perempuan, dimana tinggalnya di Cicalengka. Itu berjalan ngelantur terus sampai jam 10 itu keadaan seolah-olah agak tenang Pak ya, seolah-olah agak tenang. Kami keluar rumah, keluar di luar. Dia itu langsung bangun, apa yang dia dapat itu dilempar. Jadi apapun yang dia ambil, entah apa jam atau apa, itu dilempar semua. Akhirnya kita tangkap lagi, kita tenangkan. Sekitar jam 1 itu saya kehabisan rokok, saya ke SMP cari rokok, kondisinya tenang. Itu saya pulang dari sana, saya mencari kayu bakar, mau bikin kafe unggun sambil jaga-jaga nunggu itu. Nah itu dia udah lari ke kamar mandi lagi, berendam di bak dalam keadaan bugil. Nah, untuk bugil, habis berendam dia benturin kepalanya ke tembok. Akhirnya saya ambil, saya gotong keluar bertiga, saya tidurkan di karpet itu, saya kasih selimut Pak. Tenang kondisinya. Setelah saya keluar, dia langsung berdiri lari secepatnya, yaitu enggak ini. Tadinya saya mau ekstrim, mau saya sliding itu di depannya itu pas jalan itu ada jembatan kayu itu Pak. Saya khawatirnya dia jatuh kena kayu itu, akhirnya enggak ini. Dia masuk ke sawah dengan secepatnya. Saya teman-teman saya ada 3 orang itu saya suruh mantu kemana larinya, saya lari ngambil senter. Begitu senter saya dapat, itu udah nggak kelihatan Pak. Gimana saya cari-cari nggak ada. Sampai hampir dekat ke wal ini nggak ada. Nah begitu saya kembali mendekat ke sini, dengar di sini ada suara warga yang paling jelas sekali kesorot Pak. Dia naik dari sawah, kelihatan naik, suara kaca pecah itu. Nah, saya terikin teman saya, Gariskon. Nah, yang bawa senter berdua lari ke sini,
yang gawat center lari memberitahu Pak RW, Pak Tarman ini untuk menjemput ke sini pakai motor. Nah, begitu saya lari ini dia udah mulai teriak-teriak. Saya dari jauh juga teriak-teriak, Pak, tolong jangan disiksa, dia lagi stres. Nah, begitu saya muncul di situ, saya ini pakai papan, Pak. Kemarin ada papan, Pak ya. Kalau Bapak dari sini itu ada papan itu dilemparin ke saya. Di situ ada drum, di situ teman saya udah nyampe. Saya nyebrang pakai drum itu, naik di atas beduk. Drum beduk itu naik, pegangan kayu itu. Nah, sambil saya cari posisi aman, dia udah melempar-lempar semuanya. Mau lari ke sana, Pak. Terakhir yang diangkat yang itu, yang dorongan itu. Yang sorongan itu diangkat, mau dilemparin ke saya teriak-teriak, Bang, ingat bang. Akhirnya dia lempar ke ini, enggak ke saya, lempar itu. Pas mau ngangkat meja, baru saya ambil. Begitu saya ambil itu, Pak, dia langsung tergeletak itu, terbujur. Ya udah diem aja, saya nggak memakai tenaga untuk ngeringkus itu, enggak. Begitu ke tangannya ketangkap ini, dia langsung terjatuh itu. Nah, dalam keadaan itu, akhirnya saya inisiatif, Pak, namanya Wawan itu, yang teman saya yang satu lagi, tolong carikan kain atau apalah, karena keadaan bugil, Pak. Nggak tahunya yaitu dapat celana sama kaos itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi, mungkin nanti ada organisasi yang merasa seolah-olah dicemarkan nama baiknya. Terus terang itu tidak ada unsur kesengajaan, Pak ya, sifatnya semuanya darurat sekali, Pak, karena si pelaku ini kan keadaan bugil. Keinginan saya pertama yang menutup auratnya, keduanya supaya tidak kedinginan. Seperti itu yang organisasinya ada nggak perwakilannya? Tadi rencananya mau ikut, Pak. Oh, PP ya? Intinya seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah semuanya datang Pak RW. Akhirnya ya dari pihak sini mengizinkan untuk dibawa ini. Nah, tadinya mau sama Pak Tarman ini langsung ke Medika, Pak. Di Medika tutup, ke arah tutup. Nah, Bapak ini ngajak ke puskesmas. Kalau ini jangan dulu, Mas, saya nggak pakai masker, saya nggak bawa, kita kan nggak bawa ini. Udah kita bersihkan dulu di rumah, nanti dilihat kondisinya. Kalau memang kondisinya parah, baru kita bawa ke puskesmas. Alhamdulillah hanya sobek di sini, di tangan sini sama kaki sini ya. Kemarin itu kan ada pernyataan seolah-olah kalau ada edaran video di sini seolah-olah luka itu, Pak. Iya, itu asli, Pak, saya menyaksikan sendiri. Darah yang dari sini ngalir ke sini, Pak. Numpuk karena dia dari kami, darah itu menggumpal di sini, bercampur dengan lumpur. Begitu kami bersihkan di sana, alhamdulillah bersih. Nah, masalah kaos itu saya baru sadar setelah kita bersihkan. Itu terus terang, akhirnya jam sekitar jam 5 itu saya buru-buru di Rancake Community itu, alhamdulillah tidak ada sebaran itu. Nah, itu kalau memang ada pun saya akan klarifikasi yang sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan dan bukan anggota gitu. Murni ini karena keadaan bugil sifatnya darurat. Ya kita ya memang nggak ini gitu, nggak ada unsur kesengajaan. Itu intinya seperti itu, Pak. Itu penjelasan dari saya, makanya tadi saya juga konfirmasi sama PP kalau ada pemberitaan selain dari saya itu semuanya hoax. Karena kemarin ada pemberitaannya katanya anggota PP Blok 16 rumahnya paling ujung yang biasanya tiap hari Minggu narikin parkir. Itu udah betul-betul ini hoax ya, menyusahkan saya sama sekali. Karena dari awal larinya dia ke si itu sampai saya tangkap orang yang pertama kali itu saya nangkep itu yang sebenarnya itu saya itu. Dan PP Kencana saya siapa? Maaf. PP Kencana itu siapa ketuanya? Pak Leo ya? Pak Leo bisa lah. Nah, akhirnya alhamdulillah saya juga ucapkan terima kasih semua warga yang di sini. Begitu pelaku ini saya tangkap, tidak ada penyerangan dari warga, Pak. Seperti kita sering lihat, Pak ya, kalau keadaan ini begitu pelaku ini sudah ditangkap kan tangan masih pada terbang, Pak. Saya kemarin alhamdulillah terima kasih bapak-bapak yang di sini kemarin yang hadir di sini tidak melakukan sedikit pun, jangankan memukul, menyentuh pun tidak. Seperti itu. Itu yang saya saksikan dari sampai saya bawa pulang saya bersihkan itu seperti itu. Jadi kalau ada keterangan-keterangan yang sifatnya mengarah ke yang ini itu semuanya hoax, Pak. Itu yang sebenarnya itu. Ini seperti itu. Untuk secara ini akhirnya begitu ini saya sarankan Pak ada kakaknya dan keluarga supaya keluarga tenang dan masyarakat tidak resah. Alangkah baiknya untuk dibawa ke rumah sakit. Akhirnya keluarga setuju. Nah, ini sekarang bagian Pak Tarman yang mengikuti, yang mengantar dari rumah sampai rumah sakit.
dari Hasan Sadikin ke rumah sakit jiwa yang di Cisarua ya. sampai jam 11 malam baru pulang. Nah ini Pak Arman ini bagian ikan dan ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarman mau nambahin? Boleh sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari kronologis Mas Prapto karena kebetulan Mas Prapto sudah capek dari malam. Paginya dilimpahkan ke saya. Pas keputusan dibawa ke rumah sakit, awalnya ke Sadikin tapi di Sadikin ditolak karena COVID ya. Betul. Langsung ke Cisarua. Di Cisarua langsung aja saya nemanin sampai selesai pokoknya. Nah di situ saya sampaikan perkembangannya selama bersama dengan saya sebelum maupun sampai ke rumah sakit. Saya mau pengen kayak bayi, seperti dia kencing di kasur, dia pokoknya ya sudah nggak ingat apa-apa. Iya. Tapi begitu sudah dimasuk ruangan, belum ruangan perawatan ya, ruangan diagnosa itu, UGD lah, itu dokter dan tim mendiagnosa. Setelah itu kita nungguin, itu masih seperti orang nggak ingat. Ya lagi-lagi kencing di kasur, karena nggak ada perawat saya balikin aja kasurnya, itu aja. Kemudian habis selesai saya ganti bajunya tidur dia, sekitar jam 5-an dia bangun ngobrol seperti sudah normal. Karena saya kenal beliau ya, kenal yang pelaku ini, kenal dekat gitu, orang baik-baik aja, sepertinya ada masalah tapi tiba-tiba seperti ini. Dan begitu sudah tidur itu ngobrol seperti biasa, saya tanya, kamu ingat apa yang kamu lakukan tadi? Nggak ingat katanya, seperti itu. Dan setelah itu kita ngobrol biasa. Kenapa jam 11, dari sana jam 10-an lah untuk mendapatkan kamar itu. Ini kok positif mau dirawat atau dibawa pulang gitu, biar rumah sakit yang menentukan. Akhirnya dirawat karena mengkhawatirkan apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Begitu saja Pak yang dari saya. Tidak ada tambahannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Pak ya, bisa disimpulkan masing-masing. Yang jelas bahwa waktu kejadian nih kakaknya nggak ada di rumah, ada perempuan, cuma ada perempuan 2 sama anak kecil 2. Nah alhamdulillahnya di sana itu warganya secara inisiatif sendiri, ada beberapa orang yang menjaga Pak, termasuk saya dari jam 2 mungkin karena saya dibangunin waktu beliau udah lari, saya dibangunin sama Mas. Saya bangun langsung begitu sampai ke situ, katanya lari ke sawah, saya ambil baterai, minjem baterai ke RT. Begitu datang ke situ, datang yang Deden sama Hari, larinya ke Rizkom Pak, langsung kita gerak ke sini ya. Barangkali yang jelas saya atas nama pengurus di lingkungan RW 16, mohon maaf atas kegangguan yang ditimbulkan oleh salah seorang warga kami. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran buat kita semua. Saya kira sudah jelas semuanya yang disampaikan oleh saksi yang mengikuti perkembangan dari awal sampai kemudian melakukan pemeriksaan di sini, juga dari orang yang mengurusi beliau pelaku sampai dari rumah sampai ke kemudian masuk ke rumah sakit jiwa di Cisarua, dan juga barusan ada pernyataan dari pihak keluarga ya untuk menyanggupi masalah penggantian terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku di musola ini. Saya kira gitu aja, barangkali nanti dari tuan rumah menanggapi silakan. Sekian dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ada yang lupa saya. Ya silakan Pak. Sebenarnya harusnya ada foto ya, Iya. kelengkapan bukti. Ya, dokumennya Ternyata ya. di rumah sakit jiwa nggak boleh foto. Betul. Barangkali itu aja. Ya. Tidak diizinkan foto. Ya. Udah Pak. Sudah. Nah, terima kasih penjelasan dari keluarga pelaku ya, dari keluarga Chandra Julian Utapea yang diwakili oleh Pak RW, Pak Abang Rotua Manurung, terus Pak Rahman, Pak Prapto dengan saksi-saksi. Saya kira ini udah lengkap ya dengan bukti-bukti yang ada. Saya kembalikan lagi kepada Pangersa dari DKM
musola ini Nur Hasanah, Ya. Pak Haji, Pak Asep, kemudian rekan-rekan warga semua yang mudah-mudahan mau menerima penjelasan sedemikian detail. Kemudian saya pikir nggak ada unsur rekayasanya. Mudah-mudahan semua mau menerima penjelasan ini. Untuk lebih berimbangnya musyawarah kita, mari kita dengarkan. Saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak aparatur pemerintahan, juga Bapak Edi, Bapak Wakil, Bapak Kasat, juga si Abang yang telah hadir menepati janjinya. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi, saya lihatnya dengan hukum syariat. Kalau saya melihat dengan hukum syariat, orang yang hilang akal itu jangankan sholat pun tidak diwajibkan. Makanya pada saat itu juga saya sudah memaklumi. Kalau saya tidak memaklumi, mungkin saya tendang gitu ya. Kalau saya tidak memaklumi, karena saya memaklumi makanya saya biarkan. Makanya saya suruh pulang, gitu kan. Takutnya banyak orang, banyak lagi pendapat, banyak lagi ininya ceritanya, akhirnya memancing panas gitu kan, jadi emosi. Makanya suruh cepat bawa pulang, takutnya jadi masalah lebih besar. Nah itu. Kemudian Pak Irwi, kemarin kami datang ke sana, kebetulan ini yang datang ini kan Pak Edang, Pak Denny, Pak Gumilar, juga Cep Edwin ayah Cep Edwin di sana. Kami bukan apa-apa, hanya memastikan karena Pak RW bilang nanti saya akan kembali lagi, comeback again. Sebelum beliau comeback again lah, kita lah yang menyusul ke sana sekalian ingin tahu lokasinya. Nah, kemudian ada kesepakatan untuk menggaji. Nah, saya sebetulnya mau digaji pemerintah nggak jadi masalah, gitu kan? Nggak jadi masalah. Karena bukan tempat saya, ini tempat umum, tempat untuk ibadah. Nah, kemudian ada kesetujuan untuk mengganti, otomatis harus saya laporkan apa yang harus diganti. Tadi saya sudah WA-kan ke Pak RW. Udah baca. Hah? Saya belum pulang. Beres Pak RW. Saya pulang mandi lagi. Ini HP-nya suka disimpan di Nateteno. Dia terkadang aktif. Padahal HP ini nih. Handphone, jadi telepon genggam harusnya ada di tangan terus lah. Jadi HP ditaruh di mari, di teteno, ayo gitu lah. Nah, makanya begitu. Nah, saya tadi dengan anak-anaknya karena sifatnya yang harus diganti, ya kan? Yang harus diganti karena bolehlah nanti saya tanggung jawab, kami tanggung jawab untuk mengganti dari keluarganya. Kemarin juga bilang nunggu saudaranya dari Purwakarta. Ini. Apa marganya Bang? Manurung. Manurung. Dari Toba. Iya Pak. Wah, Simalungun. Bukan, coba. Tobanya. Nah, semacam itu. Nah, makanya kemarin Pak RW janji. Kok janjinya sama saya yang membatalkan si RT Tony? Nah itu yang saya pusing. Harusnya Pak RW itu bilang dulu sama saya, Pak Haji nggak jadi sekarang karena kami sudah koordinasi dengan ini. Nah begitu Pak. Nah, itu adalah tata keramanya. Kita janji sama saya WA sama yang saya malu apa? Saya janjikan kepada yang ikut itu. Besok jam 5 nanti Pak RW mau ke sini dengan keluarganya dan ring-ringan, udah saya kasih tahu. Akhirnya mereka kok nggak ada. Jadi saya yang seperti bohong. Kalau tidak, nah itulah. Itu yang saya, yang bukannya saya marah sama Pak RW itu ya bukan. Tapi janji Pak RW itu jam 5. Habis itu disuruh koordinasi dengan Pak RW. Saya jangan Pak RW jangan ketemu. Pak RW-nya jangan ke sini. Gitu kan. Suruh ngomong sama Tony kalau ada masalah aja datang ke musola. Hari-harinya jarang dia datang ke musola. Kalau saya nggak bohong, tanya aja sama jenisnya. Nah kayak gitu. Jadi kalau saya ngomong aja, apa adanya, nggak dilarang. Nah itulah, makanya saya bingung. Kok Pak RW ini kok bukan RW kayaknya? Kenapa? Janjinya sama saya kok jadi si PRT Tony besok katanya kan?
kenapa jadi besok? Aslinya Pak, kemarin saya habis pengajian ke ibu-ibu, kita nunggu dan kasih tahu nih, dia kasih tahu, pandang kemana-mana, siap Pak Haji, Pak Deni kemana-mana, siap, ini sudah siap. Akhirnya kok nggak jadi? Nah jadi saya yang malu Pak, saya yang malu dikiranya saya bohong itu aja. Nah itu makanya mohon maaf dari sama Pak RW juga saya ngomong seperti itu bukan apa-apa, karena saya merasa malu, ya Pak. Jadi kalau saya itu datang enggak, nah keinginan itu ngomong dulu gitu kan, barulah nanti yang karena saya udah dikasih tahu juga sama si RT, akhirnya saya kasihkan lagi pemberitahuan dari Pak RT kepada bapak-bapak ini bahwa besok jadinya tidak jadi sekarang gitu kan, dikarenakan nih sesuatu hal ya, termasuk berita dari Pak RW juga saya kasih tahu lagi bahwa orangnya ngambil kembali. Nah, seperti itu Pak. Jadi buat saya itu gak ada apa-apa, dan insya Allah buat warga yang istilahnya selama ini yang dipimpin PRT-nya oleh Pak Tony juga Pak Gumilar, ini RT itu kebetulan ada 2, ada RT 11 dan RT 12 ya Pak. Nah itu, nah alhamdulillah insya Allah selama ini bukan misalkan kalau pandang itu terlalu berlebihan, kalau di sini bagaimana Pak Haji, bukan begitu, tapi insya Allah masih bisa diredam, masih bisa saya ingatkan. Nah, kan? Itu aja Pak. Jadi untuk itu terserah Bang, kalau ditanya berapa kerugiannya Pak Edwin ya Pak, ada nggak? Iya. Ayah catatan anak cek Ayah Pak. sampai pasikeun ka Pak Edwin mana di sana ka pena? Di mana? Jadi lah kata oke. Tadi ke Pak Yo, tadi kan kerjanya di belakang. Ini teh gak usah lagi dicas. Itu karena Dimaklum, kau dimaklum. Itu salahnya. Kalau saya kerjakan ya maklumnya. Tadi gitu, Kalau saya bawa HP nanti Kintuntin apa ini? Jadi kintuntin di WA. kamu kan yang Jadi punten barangkali itu kan itu tadi saya kerjanya di bawah. Bentuk WA. Menerima HP, Disalin itu kan. menerima telepon, terima SMS WA. Mungkin yang punya rumah ini tukang bu. Gaul. Makanya gaul balik gak enak kan. Pertama itu, keduanya bisa Badung kena teka beli deui. Mana Pak? Ningal. Oh, ada kan? Mana Pak Edin? Ningal Pak Edin. Dibuka Pak Edin. Anu di WA gini Pak Haji ya, barangkali Mana? karena ini kemarin kan pagi-pagi saya tanya dari tantenya itu siap. Ternyata begitu sore nggak siap sama saya. Dia dapat cerita dari Udah. Pak itu tantenya nggak siap. Udah. Gimana kalau besok saya nanti sore abangnya datang. Makanya kan saya nunggu ini Atas biar siap. atas beliau siap ya. Bayar ini. Oh. Atau saya. Mana Pak? Coba lihat tinggal Pak. Nah, Lagi ke video tuh awal. ini Pak sesuai sarang anu dihetang ya Pak. Di antaranya kerusakan itu kusen musola dan kacanya 5 itu dihetang dengan kusennya itu kirang langkung 750 itu terlampung ya kan. Kemudian mimbar kecil dan mimbar besar itu 300 gitu kan, jadi 2 itu 300. Nah kemudian kipas angin itu adalah 2 kipas angin gitu kan 300. Nah ini menurut yang menghitung. Kemudian cat dinding karena dilemparkan tumpah habis ya, itu 300 juga. Pintu WC 250 gitu kan. Kemudian meja pingpong yang patah dan dilempar ke selokan ya, itu 1.900.000. Tidak di 2 juta kan, karena segitu harganya kan. Jadi 1.900.000. Terserah Abang mau ngasih yang 5 juta aja Bang. Hati-hati. Nanti saya susul kok ke Bang. Saya tukang main. Sampai saya beras kali kemana pun juga saya jalan-jalan. Nah, bedug itu 100.000, itu terserah bedug mau dikasih mau enggak gitu kan. Semen itu 2 sak 110.000 gitu kan. Jam dinding aja 50.000 dan pintu 600.000. Ya, jumlah seluruhnya 4.660.000 segitu. Jumlah seluruhnya 4.660.000. Harus. Bisa gitu. Jadi hanya sekian Bang.
Jadi bang, yang harus diganti bukan harus. Kalau mau apa itu yang tadi dibilang siap bertanggung jawab. Nah itu yang harus digantinya itu, yang harus dijawabnya itu adalah 4.660.000 Sesuai kerusakan. sesuai kerusakan. Jadi yang lainnya nggak ditambahin. Apalagi ini asbak dilipat ke sawah sampai mau merokok bingung di mana asbak kan, ternyata di tengah sawah. Dia nggak dihitung asbak. Tapi betul harganya segitu Pak. Apa? Harganya segitu. Iya. Kan saya lihat harganya sesuai dengan harga. Iya, Iya. harga pasar. Memang harga pasar ya, Pak. Saya coba mencermati gitu ya. Ternyata benar. Juta 700 kayaknya Pak. Terima Kalau kasih. takdiran saya kemarin Pak, ya minim-minimnya 3,5 juta ini aja ya. Minimnya 3,5 juta lah. Iya. Karena sepintas Pak kan Betul. saya lihat kedak. Iya. Ini teman kalian Taksiran Iya. taksiran saya sekitar kurang-kurangnya ya 3,5 juta lah. Kira-kira. Kira-kira enggak, karena kan enggak lihat kondusif Pak, orang konsentrasi saya kan ngamanin. Ya memang Betul. Saya Enggak ngecek secara itu, ini. Pak. Satu lagi Pak, maaf tentang kaos itu Pak. Iya. Tentang kaos itu karena waktu malam Pak ya, Iya. ngelihat ini kasihan gitu. Iya. Kayak apa aja yang diambil Iya, yang simpannya darurat. Kalau ada dari satu, nanti suruh ke saya. Tadi udah klarifikasi. PP. Udah suruh ke saya. Termasuk tadi dari Polsek Rancaikek bareng-bareng tadi di masjid Baitullah sana. Klarifikasinya di sana Pak Amin. Oh, Pak Amin dengan kanit ini ya, kanit RT ya. Pak Amin bagi-bagi tugasnya Pak. Makanya saya hubungi Pak Lu nggak. Itu maaf sebelumnya Pak, kita bisa bayar 2 kali enggak? Mau Bapak bayar 2 kali, mau Bapak bayar 3 kali, mau Bapak bayar 4 kali, alhamdulillah. 4 kali 4 juta bukan begitu maksudnya. Jadi terserah Bang, terserah Abang aja. Terserah Ya, Abang. jelas Pak, maaf Pak ya dipotong sebentar. Yang pasti mah saya atau perlu ditemani nggak apa-apa, sendiri juga saya ke sini, boleh lah ngantar? Boleh. Maksud saya siap ngantar ke sini gitu. Ya, boleh. Nggak usah harus di tunggu atau di mana. Pokoknya awal bulan paling kita baru kasih. Oke, gitu kan. Pokoknya mah abdi marah oke we lah. Ya kan pusing banget. Iya. Tapi memang beliau sebagai warga yang lancar bayar iuran. Iya. Ya, Mas. kebetulan sebenarnya saya kemarin ada kaget. Ayah tuh Karena ini Kami nyorong kertas, ambil langsung aja. Nggak ada mau berita acara. Di lembat aja tuh, kertas. Itu sebetulnya bukan gitu Pak RW. Karena Pak RW melihat terus ke masjid ini, ke musola sini, belum pernah nyumbang. Nah itulah motivasi dari kalau Pak RW nyumbang, tak bakalan terjadi ini. Karena Pak RW melihat ke sini, nggak pernah nyumbang. Lah akhirnya lah itulah terjadi, itu wasilahnya. Jadi harus ditambah juga sama Pak RW. Dua prima di trio Pak, kenapa coba? Mudah-mudahan mesinnya tidak sepi, tetap ini kemakmurannya tetap terjaga. Amin. ada tambahan lagi Pak Ana? Cukup ya? Cukup. Nah, kita untuk menghemat waktu menjelang maghrib ini ya. Untung. Untung ya lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak ya. Suasananya itu suasana betul-betul kekeluargaan ya. Kita merasakan ya auranya itu aura yang kekeluargaan banget ya. Nggak ada unsur-unsur negatif. Saya merasakan sekali ya. Terutama saya sering melaksanakan mediasi biasanya pendugem-dugem bahasa Batak namanya pendugem. Ya, terima kasih Pak Haji. Terutama saya dari pihak kepolisian dan TNI Polri mengucapkan terima kasih. Dengan suasana seperti ini, apakah perlu dituangkan dengan surat pernyataan atau tidak? Boleh, dan kok abdi mengiringan. Awalnya memang saya mau buatkan itu Pak, berita acara leres. Memang kelarasan kertasnya terbatas. Paling nanti kita susulkan itu.
Oke, tinggal nanti nanda tangankan. betul. Betul Pak. Soalnya bagaimanapun, walaupun kita suasana seperti ini, enak loh suasana seperti ini, nggak ada kayak ini. Tapi perlu itu Pak sebagai bukti verbalnya, ya. Bukti verbalnya dalam hal ini untuk dikuatkan apabila ada pertanyaan dari masyarakat. Ya, kita udah punya ini. Apalagi dicap pakai materai, dikuatkan, dipoto, kalau perlu viralkan. Nah itu Tahu, betul kan? Pak, betul. Ya. Mungkin itu saja tambahan dari Pak RW heula. Pak RW. tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepengan heula Pak. Kunti Payun, Panginten, Kak Haji, Bismillah, Rati Gumilar, Pak Dai, Bapak Taat, Ratu Ketua DPR, termasuk bapak-bapak anu di gak apa-apa lah sih bahasa Sunda. Jadi saya mohon maaf ini atas kejadian ini. Saya baru datang sekarang karena kesibukan kita dari pas dengan ada pembagian BST, BLT, DD dengan kesibukan kemarin. Saya juga kemarin mau ngomong itu lupa gitu ke Pak Iyo itu. Padahal ngobrol itu udah ingat tapi nah gitu. Padahal Pak Payun. Iya. Pas pulang astagfirullahaladzim. Mau sore nah gitu Pak Haji paminta sonten maaf kendalanya HP teh disi bungsu. Ada sesana teh. Nah itu jadi saya tuh ya kenapa di grup ke Pak Tony itu jangan disebarkan foto dengan itu tuh. Saya kan kita mah mengantisipasi supaya jangan viral karena viral mending kalau sekarang itu tidak udah tercover gitu. Kalau tidak tercover kan ini udah jadi isu salah ini. Betul. Nah itu yang saya khawatirkan makanya langsung ke Pak Tony itu. Nah Pak Tony kemarin kesebret, nah tuh bebe jati penting kan yang telepon gitu soalnya kan iya rawan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya alhamdulillah termasuk tadi saya dari kemarin banyak meneruskan kebetulan dekat sareng orang PP bah saya panggilan apa bah itu kumaha cenah oh teteh kamari teh kejadianana mah geus tidak terpakai baju cuman dipakai bajunya pan pakai baju PP tas saha di ditu nu blok kena belas boga anggota PP belas nah gitu itu spontanitas dah kami permasalahkan tapi itu lain anggota PP udah jelas keteranganana itu nu ieu nya dalam tanda kutip kurang normal, jadi kita maklumi. Nah kita alhamdulillah di sini udah kita berembuk mediasi, alhamdulillah berjalan lancar. Semoga pertemuan itu bisa menjadikan ajang silaturahmi buat kita semua ke depannya jadi kita saling kenal. Kalau ini udah kenal ya? Udah kenal belum? Belum. Enggak mainnya untuk nama di dia. Nama di mana sih? Sana. Oh, bukan di Pak. Sering nongkrong di sini. Abang yang blok 11 ya? Mirip. Sering ketemu sama? Mirip. Saudara. Fotokopi. Jangan dibahas daripada. Nah, mudah-mudahan ini mungkin jalan dari Allah untuk kita semua bisa bersilaturahmi. Nah, khususnya ya Pak Haji, habis sering toko di Pak Gumilar, puntennya sanes lagi ka dieu, ari ka dieu tidak siang, ari sonten. Bagian hoyong istirahat Pak. Jangan payah teh kana desan ayeuna kita tugasna. Aduh alhamdulillah nuju sibuk-sibukna terus pripadosna nyepongna 2 desa teh Pak. Alhamdulillah itu. Sapertos tadi ti ditu ka ditu aya pembagianan kan serentak. Jadi hapunten kasadayana khususna ka warga Riskon anu di dieu saupami pripados saraku RW di dieu kirang silaturahmi makanya kan hari ngutus sekretaris nu ka dieu heula mah. Nah, ngutusan jadi tanggalan itu Pak gitu kan karena kita kan seueur nu di kaparna tugasan ieu na. Kapanginten mudah-mudahan itu kapayuna mah saya juga bisa ngatur-ngatur waktu lah. Amin. Bebasna ieu mudah-mudahan ieu pandemi corona teh si ngarengse. Amin. Terus tugas tambahanna teh seueur teuing gitu. Jadi kita kembali ke tugas pokok kita gitu. Panginten sakitu sekali deui hapunten kasuhun kasadayana khususna warga di sekolah anu ieu ku kami pribados panginten kirang aktif di ieu. Mudah-mudahan teh kapayuna tiasa lebih aktivitas kapagumilan. Kagumnya hapunten nu kasuhun kumaha teh sanes teu diikat perkawis peresmian RUT anu 12 itu karena terkendala
regulasinya di Bupatina tak akan dicabut masalah perkawis pemekaran RT RW desa dugi ke kabupaten. Nah, regulasinya mudah-mudahan atau Pak Bupati ieu eta regulasi eta biasa dicabut ke Pak Bupati ieu jadi Pak Gugun kita pemekaran RT 12 secara resmi bisa diakui ke pemerintah. Amin. Itu pangitan sakitu lengkap hatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW, Pak Babinsa, dan semua warga di sini. Untuk redaksi surat pernyataan, ya Pak, cantumkan kedua RW ya, untuk dicat nanti di atas materai, terus nominalnya, terus pihak 1, pihak 2, yang lengkap Pak ya. Terus kalau perlu cap lurah juga tuh. Iya. Itu mungkin ada perwakilan dari DPD. Nah, ya. Kemudian terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan tidak berkepanjangan dalam kesempatan ini. Jadi Kita nunggu tutup dengan kira-kira ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang selanjutnya dokumentasi kita foto-foto Bang. Ya.